Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang al-qaidah atau structure atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Yang akan kita bahas adalah mabni ma'lum dan mabni majhul. Pengertiannya, kalau mabni ma'lum itu berarti kalimat yang terdiri dari pelaku, kata kerja, dan objek. Sedangkan mabni majhul adalah kata kerja, kemudian pengganti dari pelaku. Sebagaimana contoh yang bisa dilihat pada materi yang sudah dibuat menjadi bahan ajar, itu untuk mabni maklum adalah yash'uru subanu aksaru bis-sa'adah. Yash'uru itu fi'il, kemudian as-subanu fa'il atau pelaku. Kemudian jahada bersungguh-sungguh atau bekerja keras, as-subanu para pemuda. Fakkaro berpikir, as-subanu para pemuda. Yahtaju membutuhkan, najahul insani kesuksesan manusia. Itu ada kata kerja, ada pelakunya. Sedangkan untuk mabni majhul itu tidak ada kata kerjanya, tidak ada objek, tidak ada pelakunya, tapi pelakunya diganti dari objek. Contohnya kutibat ar-risalah, surat itu ditulis, jadi tidak ada pelakunya. Kemudian fa'idha quri'al Qur'anu, ketika Al-Qur'an dibacakan, kita tidak tahu siapa yang membacanya. Qila dikatakan, kita tidak mengetahui siapa yang berkata. Jadi kalau mabni majhul itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Jadi lengkap, ada kata kerja, ada pelaku, ada objeknya. Kemudian apabila disingkat itu atau diberi nama, kalimat aktif, ya. Kemudian kalau mabni majhul itu namanya kalimat pasif karena tidak ada pelaku. Jadi kata kerjanya menggunakan awalan di, sedangkan pada mabni ma'lum menggunakan kata kerjanya menggunakan awalan me, ya, merasakan, ya, berpikir, ya, membutuhkan. Kalau mabni majhul ditulis, didengar, dikatakan. Itu sesuai dengan bisa dilihat pada bahan ajar yang sudah dibuat PDF-nya. Selanjutnya kita lihat pada halaman berikutnya, mabni maklum dan mabni majhul, cara membuatnya. Apabila kita membuat mabni majhul, berarti kita menghilangkan pelaku, kemudian fiilnya kita ubah menjadi fiil majhul. Kalau fiil madi berarti awalnya di dhamma, sebelum akhir di kasroh. Contohnya kutiba, tadinya kataba, kemudian dibuat menjadi majhul, maka kafnya di dhamma, sebelum akhir di kasroh, kutiba. Sama dengan qoro'a. Qoro'a dibuat majhul menjadi quri'a, di dhamma awalnya, sebelum akhir berarti ro di kasroh. Khusus untuk fiil yang ajwab, yang menggunakan alif, ya, menggunakan alif, fa'ain fiilnya alif, kola itu menjadi kila, ya. Kola diubah menjadi iya, maka domahnya berubah menjadi kasroh, maka menjadi kila. Untuk fiil mudore maklum menjadi majhul, berarti mengubah huruf awalnya menjadi dhamma, kemudian sebelum akhir dibaca fathah, ya. Yahtaju nanti menjadi yuhtaju, ya. Ya-nya di dhamma, kemudian huruf akhir sebelum akhir adalah ta di fathah, jadi yuhtaju. Tapi untuk yakulu, kalau ketemu dengan yakulu, maka menjadi yukolu, ya, karena kaf yang tadinya ada wawu menjadi fathah.
menjadi alif, jadinya yuqalu. Kemudian lihat pada halaman berikutnya, pada contoh yang alif. Hawil fi'lal maklumi ila fi'lil majhuli mimma tahtahu khattun. Jadi kita mengubah fi'il maklum yang bergaris bawah menjadi majhul. Kebetulan di sini ada contohnya nomor 1, yaitu yu'allimu Muhammadul Qur'ana fil masjidi. Menjadi yu'allamu al-Qur'anu fil masjidi, Muhammadnya hilang, fi'ilnya menjadi majhul di dhammah awalnya sebelum akhir di fathah. Kemudian nomor 2, kataba Ali ad-darsa fil madrasati. Alifnya dibuang, maka katabanya menjadi kutiba. Selanjutnya silakan dilanjutkan di buku tulis masing-masing untuk mengubah fi'il maklum menjadi majhul untuk nomor 3 sampai dengan nomor 8. Kemudian untuk ba, ubahlah fi'il maklum ke fi'il majhul, kemudian dibuat jumlah. Setelah dibuat majhul, dibuat kalimat ya. Contohnya yarkabu menjadi yurkabu, dibuat kalimat menjadi turkabut ta'ira fil matar. Yarkabu itu mengendarai atau naik. Pesawat dinaiki ya, di lapangan terbang atau di bandara. Nanti ihtama silakan dibuat menjadi ihtama yalbisu yahtaju yukimu sami'a akala syaroba yabni, dan ba'a dibuat sesuai peraturannya pada halaman sebelumnya, dibuat majhul dulu, nanti setelah itu dibuat menjadi kalimat ya. Untuk yukimu ba'a itu ada iya-nya ya, berarti nanti menjadi yukomu ya, karena kafnya berubah menjadi fathah, maka fathah harus berdampingan dengan alif menjadi yukomu. Juga ba'a itu sama dengan kila, maka menjadi bi'a ya. Bukan bui'a tapi bi'a ya. Demikian, semoga dapat dipahami. Kemudian silakan dikerjakan latihannya, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.